Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Andika Hidayatullah NIM 215231145, Miftahul Alimah NIM 215231155, dan Andira Putri Pratama NIM 215231157. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang istishab dan mazhab sahabah. Pengertian istishab. Menurut bahasa Arab, istishab adalah pengakuan adanya hubungan. Menurut istilah, adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. Apabila seorang mujtahid menghadapi pertanyaan tentang hukum suatu perjanjian atau pengelolaan dan tidak menemukan nas di dalam Al-Quran atau Sunnah, maka mujtahid memutuskan atas kebolehan perjanjian atau pengelolaan tersebut. Macam-macam istishab. Yang pertama yaitu istishab al-ibhah al-asliyah, adalah istishab yang didasarkan atas hukum asal dari sesuatu yaitu mubah. Yang kedua yaitu istishab al-bara'ah al-asliyah, yaitu istishab yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan beban taklif sampai ada dalil yang mengubah statusnya itu, dan bebas dari kesalahan sampai ada bukti yang mengubah statusnya itu. Yang ketiga yaitu istishab hukum, yaitu istishab yang didasarkan atas tetapnya status hukum yang sudah ada selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Dan yang keempat yaitu istishab al-was, yaitu istishab yang didasarkan atas anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Syarat-syarat istishab. Syafi'iyah dan Hanabilah serta Zaidiyah dan Dohiriyah berpendapat bahwa hak-hak yang baru timbul tetap menjadi hak seseorang yang berhak terhadap hak-haknya terdahulu. Hanafiyah dan Malikiyah membatasi istishab terhadap aspek yang menolak saja dan tidak terhadap aspek yang menarik atau ijabi menjadi hujah untuk menolak, tetapi tidak untuk menstabilkan. Contoh istishab. Telah terjadi perkawinan antara laki-laki A dan perempuan B, kemudian mereka berpisah dan berada di tempat yang berjauhan selama 15 tahun. Karena telah lama berpisah, maka si perempuan B ingin menikah dengan laki-laki C. Dalam hal ini, perempuan B belum dapat menikah dengan laki-laki C karena ia masih terikat tali pernikahan dengan si laki-laki A, dan belum ada perubahan hukum pernikahan mereka walaupun mereka telah lama berpisah. Berpegang adanya hukum yang telah ditetapkan, yaitu tetap sahnya pernikahan antara si laki-laki A dan si perempuan B, adalah hukum yang ditetapkan dengan istishab. Kehujahan istishab. Istishab merupakan dalil syar'i terakhir yang digunakan seseorang mujtahid untuk mengetahui hukum yang dihadapkan kepadanya. Oleh karena ini, para ahli ilmu berkata, sesungguhnya istishab merupakan tempat beredarnya fatwa terakhir. Istishab bisa digunakan untuk mengetik sesuai berdasarkan hukum yang telah ditetapkan selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Barang siapa yang mengetahui adanya seorang yang hidup, maka ia dihukum hidup yang mendasarkan berbagai tindakan dalam kehidupannya sehingga ada dalil yang menunjukkan terhadap kematiannya. Dan barang siapa mengetahui si fulanlah adalah istri si fulan, maka ia menyaksikan pernikahannya sehingga ada dalil yang menunjukkan berakhirnya pernikahan itu. Demikiannya setiap orang yang mengetahui wujudnya sesuatu, maka sesuatu itu dihukumi wujud sehingga ada dalil yang menunjukkan ketiadaannya. Dasar hukum istishab. Istishab itu bukanlah cara menetapkan hukum atau turukul istinbat, tetapi ia pada hakikatnya adalah menyatakan tetap berlaku suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah. Pernyataan ini sangat diperlukan untuk menjaga jangan sampai terjadi penetapan hukum yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain. Ulama Hanafiyah
menyatakan bahwa sebenarnya istisab itu tidak lain hanyalah untuk mempertahankan hukum yang telah ada, bukan untuk menetapkan hukum yang baru. Istisab bukanlah merupakan dasar atau dalil untuk menetapkan hukum yang belum tetap, tetapi ia hanyalah menyatakan bahwa pernah ditetapkan suatu hukum dan belum ada yang mengubahnya. Jika demikian halnya, istisab dapat dijadikan dasar hujjah. Pengertian mazhab sahabah. Mazhab sahabah ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Ad-Jaj Al-Khatib, ahli hadis berkebangsaan Syiah, dalam karyanya Usul Al-Hadis adalah setiap orang muslim yang bergaul bersama Rasulullah dalam waktu lama serta menimba ilmu dari Rasulullah, misalnya Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar bin Khattab, Aisyah, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka ini adalah di antara para sahabat yang banyak berfatwa tentang hukum Islam. Kedudukan mazhab sahabah sebagai sumber hukum. Yang pertama, mazhab sahabah yang berdasarkan sunnah Rasul wajib ditaati. 2. Mazhab sahabah yang berdasarkan ijtihad dan sudah mereka sepakati atau ijma' sahabi dapat dijadikan hujjah dan wajib ditaati. Dan yang ketiga, mazhab sahabah yang tidak mereka sepakati atau tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak wajib ditaati. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.